Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zara Sobia Barawas dari kelas 12-9. Kali ini akan membahas topik yang super penting dan relevan untuk masyarakat Indonesia, yaitu perubahan sosial melalui program keluarga berencana atau yang biasa kita kenal dengan KB. Nah, gimana sih program keluarga berencana ini mempengaruhi masyarakat kita? Yuk simak penjelasannya. Program KB di Indonesia sebenarnya sudah lama adanya guys. Dimulai sejak tahun 1970-an di era pemerintahan Bapak Soeharto. Pemerintah saat itu menghadapi masalah yang cukup besar, yaitu pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat. Nah, bayangin aja, penduduknya bertambah banyak, tapi sumber dayanya terbatas. Karena itulah program KB diluncurkan buat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengatur jumlah kelahiran. Jadi, slogan yang sering kita dengar, 2 anak cukup, bukan hanya sekedar semboyan saja ya, melainkan upaya perubahan sosial yang besar di negara kita. Program KB ini membawa banyak dampak perubahan sosial yang cukup signifikan di Indonesia. Pertama, adanya perubahan dalam struktur keluarga. Kalau dulu, keluarga besar dengan banyak anak menjadi suatu simbol kebanggaan. Sekarang, keluarga kecil dengan hanya 2 anak lebih ramai diinginkan. Selain itu, ada perubahan dalam peran gender. Dulu, ramai perempuan di Indonesia hanya berfokus di rumah tangga saja. Tetapi semenjak hadirnya program keluarga berencana, ramai perempuan di Indonesia dapat merencanakan keluarganya dan terus berkarir. Ini jelas membawa dampak perubahan yang besar bagi kesetaraan gender di masyarakat. Nah, kalau berbicara sosiologi, kita dapat mengaitkan kasus perubahan sosial ini dengan teori yang dikenal dengan teori fungsionalisme. Menurut teori yang diperkenalkan oleh Bapak Talcott Parsons ini, setiap perubahan sosial yang terjadi itu adalah untuk menjaga keseimbangan. Dan program KB muncul karena adanya kebutuhan untuk menjaga kestabilan pertumbuhan penduduk dan memastikan bahwa setiap masyarakat yang ada dapat bertahan dengan sumber daya yang ada pula. Selain itu, program KB juga dapat dilihat melalui teori modernisasi. Program ini mendorong masyarakat untuk menjadi lebih modern dalam hal perencanaan keluarga. Jadi, KB itu nggak melulu cuma soal mengurangi angka kelahiran saja, tetapi juga memodernisasi cara pandang masyarakat dalam hal perencanaan keluarga. Suksesnya program KB di Indonesia juga nggak lepas dari beberapa faktor pendorong. Yang pertama, adanya dukungan yang besar dari pemerintah, mulai dari kebijakan yang ketat hingga layanan gratis untuk KB di berbagai fasilitas kesehatan. Yang kedua, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga. Peran media massa dalam menyebarkan informasi mengenai KB juga membantu banget loh. Tapi program KB ini juga menghadapi beberapa tantangan. Masalah budaya misalnya. Di beberapa daerah masih ada kepercayaan bahwa memiliki banyak anak itu berkah, sehingga sulit untuk menerima program ini. Ada juga tantangan dari segi ekonomi. Di keluarga miskin, biaya untuk keperluan sehari-hari saja sudah susah. Boro-boro mau bikinin perencanaan keluarga. Jadi, bisa kita lihat bahwa program KB itu merupakan contoh konkret perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Program KB gak cuma soal angka kelahiran saja, tetapi juga mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan pada masyarakat kita. So, gimana menurut kalian? Apakah program KB itu masih efektif diterapkan pada zaman sekarang? Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!